Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Ustaz Dr. Ali, Dr. Ofat. Semoga malam hari ini sehat Ustaz bersama seluruh keluarga. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih malam hari ini bisa hadir untuk sharing bersama kajian Mulia Institute yang setiap akad malam ini. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga sekeluarga juga sehat dan penuh keberkahan. Di tahun 2021 ini, mari kita melangkah sebelum jauh bahwa 2021 insya Allah banyak harapan dalam kita meraih kehidupan dunia sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Insya Allah, amin. Malam hari ini pilihan kajian oleh Ustadz Manajemen ini sangat menarik karena memang Lucifer itu kan di dalam kamus Islam tidak dikenal. Tapi kalau itu diterjemahkan sebagai iblis, sebagai setan, Azazil gitu, mungkin ya banyak ayat-ayat maupun hadis yang bersentuhan dengan itu. Pertama kali ketika Lady Gaga mau tampil di negeri kita, di Jakarta, pada tahun itu ramai pro dan kontra, MUI termasuk bersuara keras, dan yang tidak kalah kerasnya yang bersuara itu adalah HRS, Habib Rizik Syihab, yang tiap saat kalau ada acara-acara begitu mesti tampil di depan. Ada yang sedikit mengkritik Habib Rizik itu, katanya, Islam itu kan tidak ada kaum musnas soal Lucifer ini. Mengapa Habib Rizik ikut-ikutan untuk menentang? Kalau definisinya Lucifer itu adalah setan yang dipuja oleh manusia, yang dijadikan ilah oleh manusia, bukan sang pencipta lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam sangat berkepentingan. Nanti Ustadz Manajemen Ali bisa jelentreng-jelentrengkan itu kan ya. Apalagi kalau kita mengenal di kamusnya orang Jawa itu, orang menyembah setan itu bukan sekarang saja. Kalau di Jawa, Ustadz, ada orang kepingin pesugihan, kepingin kaya yang tidak bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja cerdas, bekerja penuh kreasi, yang siap mengorbankan generasinya, baik itu ada yang jadikan tumbal atau ditarik habis rezeki anak-anak cucunya, maka sepertinya itu sudah biasa. Kalau orang lantas menghalalkan segala macam cara demi jabatan dan pangkat, bahkan laki-laki yang mau memikat wanita ataupun sebaliknya wanita yang memikat laki-laki, bisa itu dengan berkorban apapun yang dia lakukan. Hanya demi kenikmatan yang sesaat, hanya untuk kehidupan dunia yang sementara ini. Maka mengapa di dalam Al-Quran itu sangat jelas, meskipun konsep Quran dengan konsep Ahlul Kitab, nanti Ustadz bisa bandingkan perbedaan-perbedaannya, gitu kan? Sangat jelas bagaimana ketika Adam itu mau diciptakan dan Allah memberitahu malaikat
Dan malaikat itu adalah fasajadu illa iblisa aba wastakbaro. Kecuali iblis yang aba wastakbaro, yang sombong dan merasa dirinya besar itu. Nah, itu dua kata itulah, siapapun kalau orang itu sudah merasa sombong, merasa dirinya besar, ya sudahlah, jauh daripada kebenaran. Siapapun itu. Kalau dia merasa lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi kekayaannya, lebih merasa tinggi dari yang lain, nah itu ada sifat kesombongan, itulah sifat mereka. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu fa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Ini dulu Ustaz, saya ketika masih muda saya pakai untuk khutbah begitu, orang ada yang terkejut, lu masa manusia itu disebut juga setan kata Tuhan. Loh nyatanya ayatnya begitu. Kalau orang-orang munafik itu kembali kepada golongannya, pemimpin-pemimpin mereka itu dijuluki setan. Ya kan? Nah, inilah yang beberapa hari setelah diskusi dengan Ustadz Manajem itu, anak-anak milenial kita ini kan lebih gampang sekarang itu, Ustaz. Karena generasi milenial ini kan generasi yang sepertinya kebanyakan ingin hidup enak, cepat, dan tidak susah-susah. Nah, akhirnya nanti ilah-ilah selain Allah, orang mendekati keinginan-keinginan jalan pintas itu kan bisa terkecoh di kehidupan dunia yang berlap sementara ini. Maka ketika itu kalau umat Islam agak keras menentang Lady Gaga itu kan khawatir. Ya memang Lady Gaga itu bisa di-upload dengan YouTube, Illuminati dan lain sebagainya. Tapi kalau tampil lantas di kota Jakarta, besar-besaran, di Lipo dan lain sebagainya, itu kan seperti kita ini nggak punya kuasa untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz Sultan, memang maaf, kameranya mungkin. Dan bisa jadi karena ketika kita orang tua itu kecolongan dengan generasi kita, maka iming-iming kehidupan yang gemerlap seperti ini, anak-anak kita bisa terjerumus dalam kehidupan yang nista itu. Nah, oleh sebab itulah malam hari ini, terima kasih Ustadz Manajem, mohon dijelentrek-jelentrekan agar kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik mengenal betul apa si Lucifer yang sedang terus bergerilya seakan-akan ingin menguasai dunia ini dalam satu genggamannya itu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu
إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah saya bisa bertemu pada malam ini bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Amin. Mudah-mudahan kita bersama para jamaah bisa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan pada malam ini kita mencoba untuk mentadabbur ayat-ayat Allah bersama Ustadz Sultan Amin. Dan insya Allah ini akan menjadi penuntun bagi kita apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran pasti mengandung hikmah dan pasti ini akan memberi penerang dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah diutarakan tadi oleh Ustadz Sultan Amin, bahwa kita akan mencoba untuk membahas mengenai Lucifer dalam Quran, dalam tanda kutip, Lucifer dalam tanda kutip menurut Quran, dan juga bagaimana pandangan kitab-kitab sebelumnya yang kita kenal dengan sebutan Ahlul Kitab. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ayat ini, pasti kita akan merenungkan betapa besar pengaruh kekuatan yang disebut iblis ini yang sudah muncul di awal zaman sampai datangnya menjelang kiamat. Dan ini paling berbahaya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah mendahului firman-Nya dengan ungkapan wa'il. Secara ortografi, arti ortografi itu tulisan. Id itu terdiri atas dua huruf, alif dan dzal. Kalau dibaca id dengan sukun, itu menunjuk pada peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dan itu harus menjadi renungan dan pelajaran bagi manusia yang datang berikutnya. Sementara kalau tulisannya itu idza dengan fathah, itu menunjukkan peristiwa yang akan datang. Jadi bahasa Quran itu luar biasa. Tulisan sama, kalau dibaca berbeda, menunjukkan timing yang berbeda. Perbedaan antara idza dengan il sama dengan perbedaan antara present dan past tense. Itulah Quran. Ortografi sama, pembacaan berbeda, makna bisa berbeda. Nah, ketika Allah berkata wa'idh, dan ingatlah, tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, dan wajib bagi kalian, wahai manusia, untuk merenungkannya. Ini kalau ditafsirkan secara lengkap, begitu maksudnya. Meskipun yang dipakai hanya 3 huruf. Wa'idh, waw, alif, dzal. Tapi panjang sekali maknanya. Dan ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, dan wajib bagi manusia untuk merenungkannya. Mengapa kita diperintahkan untuk merenungkan itu? Dan mengapa kita harus konsentrasi atas peristiwa yang terjadi di masa lampau? Apakah itu hanya merupakan kisah di masa lampau yang pernah terjadi, atau memang ada peristiwa dan itu akan berlanjut di masa depan? Itulah sebabnya Allah kemudian berkata, Qulna lil malaikah. Tatkala Allah berfirman, tatkala Allah berdialog bersama para malaikatnya. Jadi lil malaikah menunjuk pada kumpulan malaikat. Seluruh malaikat diajak bicara dalam peristiwa ini. Pasti kita bertanya-tanya, apa yang menjadi latar sehingga Allah mengajak bicara seluruh malaikat dan bukan hanya sebagian malaikat? Mengapa itu terjadi? Seakan-akan itu menunjuk pada peristiwa luar biasa. Dan memang ini peristiwa luar biasa, bukan peristiwa biasa.
Makanya seluruh malaikat itu diajak bicara. Dan tentu saja kita bertanya, mengapa para malaikat yang diajak bicara waktu itu? Dan kenapa bukan yang lain? Ini tanda tanya besar bagi kita semua. Kalau kita sebagai seorang muslim pasti mengenal nama-nama malaikat. Di sekolah Saim pasti diajarkan nama-nama malaikat. Minimal 10 malaikat yang terkenal di dalam kitab-kitab hadis. Di dalam Quran ada disebutkan beberapa malaikat. Kemudian kita bisa tahu salah satunya misalnya Jibril. Jibril, kemudian Mikail di dalam Quran juga disebut. Nah, ketika kita bicara mengenai dua malaikat ini sebagai contoh, ternyata bukan hanya kita yang mengenal nama malaikat itu. Tetapi ahlul kitab, baik yang Katolik maupun yang Protestan maupun yang Ortodok maupun yang Yahudi, mengenal nama itu meskipun dengan lahjah yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan nama Gabriel dan mereka juga menyebutnya dengan nama Mikhael. Jadi kalau Gabriel dalam bahasa Quran menyebutnya Jibril. Jadi Jibril maupun Gabriel itu sosoknya sama, bukan berbeda. Hanya bahasanya saja, lahjahnya berbeda. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Makanya kalau kita menyebut haji, orang Yahudi menyebutnya haggi. Kalau kita menyebut kaki itu rijl, orang Yahudi menyebutnya regel. Karena bahasa Ibrani tidak bisa mengucapkan huruf jim, bahasa Arab tidak bisa mengucapkan huruf G. Jadi ini bertukar. Yang satu bisa melafalkan jim, yang satu bisa melafalkan G, gimel. Maka rijl menjadi regel. Hajar menjadi hagar. Kemudian Jibril menjadi Gabriel. Maksudnya sama. Dan tentu kita bertanya, setiap nama di dalam Al-Quran, baik itu nama malaikat maupun nama seorang nabi, atau nama tempat, yang di belakangnya itu ada il atau el, itu menunjukkan penisbatan nama ilahi, yang tentu saja mengandung makna besar. Il dalam bahasa Quran itu adalah singkatan dari nama ilahi, merujuk pada ilah, Allah. Sementara el, bahasa Ibrani juga sama. Makanya kalau kita menyebut Jibril, mereka menyebut Gabriel. Mereka menyebut Mikhael, kita menyebutnya Mikail dalam Quran. Dan nama itu mengandung makna yang dahsyat ternyata. Kalau kita tanya apa makna dari Mikhael, ternyata Mi itu artinya siapa? Ha, engkau. El, Tuhan. Siapa engkau sebenarnya, wahai Tuhan? Jadi nama itu mengandung makna yang agung yang mengemban nama ilahi, disandarkan kepada makhluk yang bernama Mikail itu. Menunjukkan betapa dekatnya malaikat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Gabriel maupun Jibril, menunjukkan nama di belakang ada il atau el, posisinya itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi misalnya dalam hadis ada malaikat yang bernama Israfil. Lagi-lagi di belakangnya ada il. Sementara saudara kita yang Katolik maupun yang Protestan menyebutnya bukan Israfil, tapi Rafael. Jadi nama Rafael dengan Israfil itu maksudnya sama. Nama Jibril dengan Gabriel maksudnya sama. Nama Mikhael dengan Mikail maksudnya sama. Itu menunjukkan betapa agung posisi para malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti itu kita diajarkan melalui Quran dan ternyata para malaikat itu disebut al-malaikatul muqarrabin. Al-malaikatul muqarrabun. Jadi malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang amat qarib. Qarib itu amat dekat. Kalau kita disebut dalam Quran itu al-muqarrabun, mereka menyebutnya cherubim. Cherubim itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita belajar bahasa ini luar biasa. Mudah-mudahan di Saim ini diajarkan bahasa-bahasa yang amat penting juga untuk konteks kekinian ya.
bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sudah luar biasa itu. Kalau kita tahu bahasa seperti ini, sehingga lebih dalam maknanya. Nah, jadi malaikat-malaikat itu amat begitu dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk apa? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Ini khitabnya kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, kita tahu pada ayat sebelumnya Adam itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala pada masa setelah penciptaan segala sesuatu. Jadi ibaratnya Adam itu adalah ciptaan yang paling akhir. Sementara malaikat ini adalah ciptaan yang paling senior. Kalau ibaratnya ciptaan, kalau saya katakan itu senior dan junior, Adam itu boleh disebut sebagai yang junior. Sementara para malaikat itu adalah senior. Coba bayangkan. Kalau ini yang memerintahkan Allah Tabaraka wa ta'ala, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Tetapi di sini ada masalah. Apa itu? Semua sujud, fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, kita bertanya sekarang. Kebanyakan di antara kita, awam terutama, ketika disodorkan istilah iblis, selalu dihubungkan dengan nama. Namanya iblis. Padahal sebetulnya itu bukan nama. Itu menunjuk pada tindakan. Bukan menunjuk pada nama. Iblis itu arti harfiahnya yang membangkang. Yang membangkang itulah yang kemudian disebut dalam istilah Quran dengan sebutan iblis. Tentu saja kita bertanya, kalau iblis itu merupakan tindakan karena dia disuruh untuk bersujud kepada Adam, dia menolak, maka kemudian Allah menyebutnya dengan sebutan iblis, lalu pertanyaannya, siapa sebetulnya yang tidak sujud ini, yang kemudian Allah menyebutnya dengan sebutan iblis? Nah, dalam kitab-kitab tafsir, dan ini tentu saja kita merujuk pada tafsir Salafus Saleh, disebutkan bahwa kalau dalam tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lain, ternyata disebutkan namanya adalah Azazil. Nah, perhatikan nama itu. Azazil, lagi-lagi di belakangnya ada sebutan il. Dari kata aziz dan il, Allah yang maha perkasa. Coba. Dari kata itu kemudian disematkan kepada hambanya, yang kemudian namanya disebut Azazil. Berarti ini pribadi yang amat mulia, amat agung, sesuai dengan namanya. Jadi jangan dibayangkan ini makhluk yang amat jelek, tidak. Ini amat mulia, amat agung, sebanding dengan Jibril, sebanding dengan Mikail, sebanding dengan Israfil. Dan kalau kita membaca Quran, ketika menjumpai ayat seperti ini, ternyata bukan hanya tercantum di surah Al-Baqarah, tetapi juga tercantum dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Terutama pada ayat yang ke-11 dan seterusnya itu, surah yang ke-7, namanya saja Al-A'raf. Secara bahasa, nah kalau kita mencoba untuk mengotak-ngatik bahasa, secara bahasa, Al-A'raf itu artinya tempat yang tertinggi. Jadi secara bahasa itu tempat yang tertinggi. Dan ketika bicara surah Al-A'raf, yakni tempat yang tertinggi, ini dibicarakan makhluk yang bernama, yang disebut dengan sebutan iblis itu. Artinya apa? Menunjukkan bahwa pribadi yang disebutkan dalam surah Al-A'raf pada awalnya memiliki posisi yang amat agung, amat mulia, posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya, sesuai dengan namanya, Azazil, Allah yang maha perkasa. Sesuai dengan namanya. Jadi, sebagian besar ahli tafsir memahami, ini bagian dari yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, yakni dia digolongkan dalam tanda kutip sebagai al-malaikah. Tetapi, ketika dia diperintahkan dia tidak mau sujud, Allah kemudian memberikan gelar kepadanya dengan sebutan iblis.
Iblis dalam bahasa Arab, sementara dalam bahasa Yunani itu disebut dengan sebutan diabolos. Diabolos bahasa Arabnya iblis. Nah, saudara kita kaum Katolik pun paham itu. Siapa itu diabolos? Ketika disebut diabolos, langsung mereka paham, oh ya itu dalam bahasa Indonesia sama dengan iblis. Karena diambil dari Quran juga. Jadi diabolos ya iblis itu maksudnya sama. Mau yang Katolik, Protestan pun Pak tahu siapa itu diabolos alias iblis itu. Dalam kitab Perjanjian Baru, The New Testament juga disebutkan mengenai diabolos itu. Nah, jadi sekali lagi namanya itu adalah Azazil. Nah, dalam tradisi Latin, ini diterjemahkan dengan sebutan Lucifer. Apa itu maksudnya Lucifer? Itu maksudnya bintang timur. Dan kalau bintang timur itu golongan dari malaikat, mereka menyebutnya malaikat yang jatuh. Karena mereka memandang ini posisinya tinggi di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan, kedudukannya mulia di hadapan Sang Pencipta, tapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, dia akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, sekali lagi saudara-saudara, jadi iblis atau diabolos namanya adalah Azazil atau dalam bahasa Latin disebut dengan sebutan Lucifer. Nah, inilah yang tadi disinggung oleh Ustadz Sultan bahwa kenapa hampir sebagian besar para kiai ataupun ustadz ketika disebut Lucifer itu mereka paham ini yang dimaksud adalah makhluk yang satu ini, bukan yang lain-lain. Tetapi sekarang anak-anak muda mendengar nama Lucifer itu seakan-akan menjadi nama yang positif. Padahal itu nama yang sangat negatif sebetulnya. Sangat negatif. Artinya ada di barisan itu berarti berada di barisan Lucifer, bukan di dalam komando barisan Jibril. Nah, sekali lagi, ketika disuruh sujud tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah memberikan gelar kepadanya dengan sebutan iblis yang membangkang. Aba, enggan, wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia salah satu di antara yang kafir. Ini ayat aneh sebetulnya. Kenapa aneh? Karena Allah berkata, wa kana minal kafirin, dan dia salah satu di antara yang kafir. Pertanyaannya sekarang, ketika peristiwa ini terjadi, yang kafir kepada Allah pada masa itu berapa? Baru dia, baru Azazil, baru si iblis ini. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari antara salah satu yang kafir? Kenapa Allah tidak berkata dia adalah satu-satunya yang kafir? Tidak berkata begitu. Allah berkata wa kana minal kafirin. Ini menunjukkan pada isyarat bahwa dia sebagai pionir kekafiran di awal zaman dan dia akan menjadi pemimpin di antara orang-orang yang kafir di masa depan. Makanya tidak salah tadi Ustadz Sultan juga mengutip surah Al-Baqarah di bagian yang awal berkaitan dengan sayatinihim itu, setan-setan mereka, itu benar adanya bahwa memang dialah yang menjadi pemimpin di antara setan-setan yang lain. Itulah si iblis. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari melalui ayat ini? Sederhana sebetulnya. Pertanyaan yang mendasar begini. Kenapa para malaikat yang lain ketika diperintahkan sujud kepada Adam, mereka menuruti perintah Allah? Sementara Azazil yang digolongkan sebagai malaikah di situ tidak mau sujud. Apa yang menjadi dasar? Ini akan terjawab ketika kita baca surah Al-A'raf. Di surah yang ke-7. Ketika dia berkata apa? Ketika disuruh sujud kepada Adam, si Azazil yang kemudian oleh Allah disapa dengan iblis karena tidak taat itu, dia berargumentasi seperti argumentasi manusia yang waras sebetulnya. Argumentasinya rasional. Argumentasinya masuk akal. Dia berkata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Maksudnya Adam. Ana khairum min.
Dia bicara seperti ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Jadi yang berbicara begini mengaku bahwa dia adalah ciptaan. Dan dia mengakui siapa yang mencipta. Jadi tauhidnya tinggi ini. Azazil ini tauhidnya tinggi. Tidak salah bila berkata seperti itu. Ketika sebelum dia enggan sujud kepada Adam, dia makhluk yang amat dekat dengan Allah. Tauhidnya tinggi. Dia bertasbih kepada Allah pada masa awal zaman itu. Tapi ketika Adam dicipta, dia tidak mau taat dengan argumentasi ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah mencipta aku dari api, sementara engkau menciptakan dia, Adam, dari tanah. Argumentasi ini kalau dibaca manusia modern itu masuk akal sebetulnya. Apa yang dikatakan Azazil itu masuk akal. Karena unsur tanah dibanding unsur api, itu lebih dahsyat unsur api. Dan kita bisa lihat itu. Ketika dia berkata, khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Nar, itu hurufnya 3. Nun, waw, ra. Sementara Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain diciptakan dari apa? Menurut kitab-kitab hadis, mereka semua diciptakan dari nur. Kalau yang Azazil, nar. Nun, alif, ra. Nar. Sementara Jibril, nur. Nun, waw, ra. Kalau anak-anak saim atau anak milenial, itu menyebutnya itu sama dengan 11-12. 11-12 perbedaannya tipis sekali. Nur dengan nar, selisihnya cuma satu huruf, waw atau alif. Kalau ibaratnya apa ya, SPBU, Jibril, Mikail, Israfil itu sama dengan turbo. Kalau Azazil itu diibaratkan sama dengan Pertamax. Kalau Adam ibaratnya apa? Itu ibaratnya sama dengan solar. Kualitasnya rendah. Jadi, kita bisa belajar di sini. Apa yang dijadikan argumentasi oleh Azazil, dia berasal pada asal-usulnya. Bahan dasarnya. Bahan dasar penciptaan dirinya itu yang dia banggakan. Padahal kita tahu bahwa apapun yang ada di jagat semesta ini, semuanya itu adalah anugerah. Sekaligus merupakan sebuah titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anugerah dan titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu jangan disalahgunakan. Sebab kalau itu disalahgunakan dan sebagai alat kebanggaan, sebagai sarana untuk membangga-banggakan diri, sebagai sarana untuk bermegah diri, maka kita belajar apa yang terjadi di awal zaman. Azazil yang awalnya mulia di hadapan Allah, dia jatuh sejatuh-jatuhnya karena ketidaktaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita pun bisa berpikir secara lebih jernih lagi. Kenapa ya Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain yang kualitas bahannya terbuat dari nur, dia mau sujud kepada Adam. Sementara Azazil yang kualitasnya dari nar, dia malah tidak mau sujud. Seandainya Jibril berbuat seperti ini juga bisa sebetulnya. Cuma masalahnya, Jibril tidak mau menjadikan itu sebagai alat untuk bermegah diri. Dia sadar dia diciptakan. Apa yang diciptakan itu dititipkan pada dirinya kemuliaan itu. Dan itu dipandang sebagai sebuah titipan saja. Anugerah sekaligus titipan. Sementara apa yang dipandang oleh Azazil itu sebagai bentuk kekekalan bagi dirinya sendiri. Bukan sekedar titipan, tapi alat untuk bermegah. Nah, ini pelajaran untuk kita manusia sekarang. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun kemuliaan yang kita punya, apapun kedudukan yang kita punya sekarang, itu pandanglah sebagai sebuah titipan yang Allah embankan kepada kita. Dan itu adalah merupakan anugerah yang suatu saat nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dialami oleh iblis ini. Dan iblis melakukan itu dengan sadar karena dia melihat dari latar belakangnya itu. Bahan dia dicipta itu sebagai alat untuk bermegah diri.
Makanya ketika Allah berkata, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali sang pembangkang, itu dialamatkan kepada Azazil. Dan saudara-saudara, ini pelajaran juga bagi kita. Ketika pembangkangan itu menyangkut dirinya sendiri, ya. Ketika pembangkangan itu menyangkut dirinya sendiri, ketidaktaatan itu menyangkut pada dirinya sendiri, cukup bagi Allah memberikan vonis dengan sebutan iblis. Tetapi ketika tindakannya itu mempengaruhi yang lain, dan itu dijelaskan pada ayat berikutnya, fa'azallahumas syaitan, maka keduanya, siapa yang dimaksud keduanya? Adam dan Hawa. Keduanya telah digelincirkan. Oleh siapa? As-syaitan. Kenapa di sini menunjuk sebutan as-syaitan? Ini apakah bentuknya jamak atau tunggal? Jawabannya bukan jamak, tapi tunggal. Mufrad. As-syaitan itu mufrad. Dan ada al-ma'rifahnya. Ada the kalau bahasa Inggrisnya. Siapa ini yang dimaksud? Dia yang telah membangkang tadi, yang awalnya disebut iblis, sekarang jabatannya, gelarnya bertambah menjadi as-syaitan. Kenapa kok berubah? Karena dia telah mempengaruhi yang lain. Ini pelajaran bagi kita semua. Pelajaran apa? Ketika orang melakukan kesalahan, ya, ketika seseorang melakukan bentuk pelanggaran, maka berikan vonis sesuai dengan kadarnya. Jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Ketika seseorang bersalah itu pada satu level, maka hukumannya juga satu level. Ketika orang itu bersalah pada urutan level yang kedua, maka hukumannya juga level yang kedua. Tapi manusia kadang-kadang zalim kepada manusia yang lain. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan di level pertama, langsung dihukum dengan level 10. Bahkan karena mungkin tidak suka, dihukum dengan level 100. Ini terjadi sekarang. Baik dalam tataran sederhana maupun dalam tataran besar. Baik dalam istilahnya hubungan sosial maupun hubungan pemerintahan dan sebagainya. Walhasil, manusia kadang-kadang zalim, melebih-lebihkan apa yang seharusnya dia tidak dapatkan. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukum, itu sesuai dengan kadarnya. Makanya ketika Azazil melakukan pelanggaran, dan itu menyangkut dirinya sendiri, cukup diberikan sebutan iblis. Tetapi kalau sudah mempengaruhi yang lain, mencari pengikut supaya bertindak sama seperti dirinya, maka Allah memberikan gelaran as-syaitan. Jadi sekali lagi, inilah rahman rahimnya Allah. Rahman rahimnya Allah memberikan hukuman sesuai dengan kadarnya. Tidak melebih-lebihkan. Apa yang adil itulah yang Allah terapkan. Dan dari sini kita bisa belajar seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ayat ini, sekaligus ini pelajaran untuk kita dalam hal apa? Dalam hal menata pribadi sebagai manusia yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam Quran ini, kita hanya menemukan dua istilah saja. Pertama, istilah iblis. Kedua, istilah as-syaitan. Meskipun objeknya atau subjeknya itu sama. Tetapi karena kadarnya berbeda, maka gelar itu juga dua. Nah, kalau di dalam kitab yang mungkin dianggap aneh juga ya kitab ini. Ini saya kebetulan coba baca-baca. Kitabnya semua aneh-aneh, gitu. Ada makna. Mungkin ada yang pernah baca kitab ini. Ini namanya kitab Primbon Quraisyin Adam Makno. Kitab Primbon Quraisyin Adam Makno ini kitab orang Jawa. Kitab orang Jawa ini memang kalau sebagai sekedar bacaan ya enggak apa-apa. Tapi jangan menjadi sebuah keyakinan. Minimal itu sebagai pengetahuan saja. Kalau di dalam tradisi Jawa itu bukan hanya disebut setan, tapi juga disebut dengan sebutan lain. Dengan disebutkan demit, kemudian sebutan gendruwo. Nah, ini ada macam-macam ini. Ada demit, ada gendruwo,
Banaspati, tetean, apa nggak ngerti saya, bukan apa kajian yang saya tahu ini. Tapi yang jelas ini orang Jawa mesti paham. Tapi di sini saya juga menemukan pada halaman yang ke-55 disebutkan macam-macam apa ini demit di wilayah tanah Jawa. Ada ini. Saya tidak tahu kok bisa begini. Dikatakan begini, wontenipun demit ing tanah Jawi. Disebutkan namanya, kemudian panggonan, papan panggonan. Kalau di daerah Kediri itu demitnya namanya Butolocoyo. Nah ini nggak tahu kok namanya bisa begini. Kalau daerah Pacitan namanya demitnya itu Sidokare. Mungkin ada yang dari Pacitan. Yang di Surabaya demitnya itu namanya Parangmuko. Kalau yang di Magetan namanya Endroyekso. Nah, nama-nama seperti ini nggak tahu dari mana orang Jawa kok kreatif sekali punya nama, menyebutkan nama-nama demit sebanyak gini. Ini ada tabelnya masing-masing. Coba, ini tabelnya ada semua. Jadi nama-nama demit itu macam-macam. Saya tidak tahu ini apakah dulunya orang Jawa itu memang apa sudah punya ini ya, sudah punya warisan leluhur. Kalau menurut Quran ya, semua ummah di muka bumi ini itu sebetulnya punya yang namanya utusan Allah tabaraka wa taala. Bahasanya singkat kalau dalam Quran itu. Walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada dikirim seorang hadi yang memberikan petunjuk alias seorang nabi. Setiap ummah. Jadi bukan hanya Bani Israel saja yang punya nabi. Bukan hanya bangsa Arab yang punya nabi. Tapi bangsa-bangsa lain juga punya nabi. Cuma kita tidak tahu siapa itu nabi-nabinya. Cukup dalam Quran hanya disebutkan sederhana 25 nabi yang dikenal. Tapi dalam hadis disebutkan ada 124.000 nabi yang telah dikirimkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Mungkin kita bertanya, apakah dulu orang Jawa, orang Sunda, orang Cina, orang Afrika ada nabinya? Yang jelas ada. Karena Quran mengatakan walikulli qaumin had. Kulli di situ kulliyah, seluruhnya. Bukan hanya satu kelompok, seluruhnya. Pasti disebut dikirimkan nabi. Cuma tidak tahu siapa nabinya. Nah, kalau nabinya kita nggak tahu, kitab sucinya apa juga nggak tahu, jangan mencari-cari tahu. Cukup diimani saja. Oh ya dulu pasti ada nabinya. Cuma nabinya siapa nggak tahu. Cuma jejaknya barangkali diwariskan dari satu generasi ke generasi. Makanya dulu orang Jawa itu bisa menjadi Muslim itu karena mungkin ada titik temu dengan Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Misalnya begini, dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Itu bahasa metafor Quran. Jadi Tuhan, Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dibanding urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, orang Jawa itu mengenal sebutan begini. Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangenan. Sang Hyang Kawekas, Sang Hyang yang yang menentukan segala nasib itu cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak bersenggolan. Adoh tanpa wanganan, jauh dengan kita tapi tidak bisa diangan-angan. Ini bahasanya kan mirip dengan Quran tuh. Makanya orang Jawa gampang masuk Islam karena ada idiom-idiom yang dekat. Idiom-idiom yang dekat itu. Makanya dulu generasi tahun 70-an masih akrab dengan istilah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Kalau sekarang kan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sembahyang itu dari kata sembah plus hyang. Hyang itu artinya Tuhan. Makanya disebut Sang Hyang Kawekas, Sang Hyang Manon. Nah itu maksudnya Tuhan. Nah itu diadopsi dalam bahasa Islam generasi awal di Jawa. Pakai istilah sembahyang. Bahasa Indonesia juga pakai sembahyang. Ada disebutkan dalam kamus KBBI itu. Jadi sekali lagi, karena kesamaan kedekatan substansi ajaran, orang Jawa bisa cepat masuk Islam di situ, salah satunya. Nah, apakah nama-nama demit-demit tadi itu peninggalan dari nenek moyangnya itu yang sempat diwariskan? Wallahu a'lam. Yang jelas, kalau kita
tidak percaya sebagaimana disebutkan di sini juga tidak berdosa. Cuma kalau kita baca ya memang aneh-aneh juga kok ada nama demit macam-macam gitu. Nah, kalau dalam Quran kan atau hadis kan jelas nama si iblis itu adalah Azazil. Nah, pasukannya macam-macam namanya disebutkan. Kalau dalam Jawa ya tadi yang saya berikan contoh. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup bahwa apa yang terjadi di awal zaman itu akan terus berulang di masa depan. Dan tentunya meskipun iblis itu melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah itu masih menampakkan Rahman dan Rahimnya. Betul. Kenapa? Ketika dia melakukan dosa pelanggaran tidak mau sujud kepada Adam, dia yang namanya Azazil yang disapa dengan iblis atau asyaitan oleh Allah Tabaraka wa taala ternyata masih diberikan sesuatu jika dia minta. Apa permintaan si iblis? Berilah aku tempo, perpanjang umurku sampai masa kebangkitan. Jadi umur si Azazil itu panjang, sampai nanti menjelang kiamat dia baru mati. Ternyata ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini makhluk sudah melakukan pelanggaran dari hadapan Allah. Tapi tetap Allah memberikan Rahman Rahimnya. Coba bayangkan. Kita bisa bayangkan enggak rahmannya Allah seperti apa meskipun pada hambanya yang telah melanggar seperti ini. Dan apa bedanya dengan Adam? Adam memang pernah melakukan kesalahan dalam tanda kutip akibat dipengaruhi oleh Azazil ini. Tetapi Adam dulu mendengar perintah Allah Tabaraka wa taala, tapi dia lupa akibat pengaruh dari Azazil. Ketika dia lupa dan dia sadar, dia tidak meneruskannya itu, langsung dia berbalik bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Makanya dia berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah ucapan yang dilontarkan melalui lisannya Adam. Dan Allah mengabulkannya. Allah memaafkannya. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Sekalipun dosa telah berlaku atas dirinya. Kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan memberikan pengampunan. Dosa apapun, Allah akan memberikan pengampunan. Mengapa Azazil itu mendapatkan ganjaran setimpal? Karena dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ungkapan kata pertobatan dari Azazil untuk kembali kepada Allah. Seandainya Azazil bertobat kepada Allah, pasti Allah memberikan pengampunan. Masalahnya Azazil tidak mau bertobat. Kita baca Quran ini, tidak ada satupun informasi iblis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Allah melalui lisannya, tidak. Itulah yang membedakan antara iblis, antara Azazil dengan Adam. Adam sadar dia bahannya rendah, diciptakan dari bahan yang rendah, tapi Allah mengangkat derajatnya. Sementara Azazil dia tahu bahannya kualitas tinggi, tapi kemudian ini rendah derajatnya akibat pelanggarannya. Ini pelajaran untuk kita semua saudara-saudara, siapapun kita. Janganlah memegahkan diri dari asal-usul kita. Apa yang kita punya, kedudukan yang kita punya, semua hanya titipan dari Allah Tabaraka wa taala. Gunakanlah itu hanya untuk ketaatan kepada Allah. Rumus Quran itu jelas, berlaku sepanjang masa. Ayatnya jelas mengatakan sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Kita hanya dihadapkan dua pilihan. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Dan ini terjadi di awal zaman. Kalau Adam itu mendengar apa yang dikatakan Allah dan dia taat. Dia taat. Sementara iblis dia mendengar tapi dia tidak taat. Sementara Jibril dan malaikat yang lain dia mendengar, dia taat. Masalahnya kita berada di barisan mana? Barisan orang yang mendengar dan taat atau barisan orang yang mendengar tapi tidak taat. Pilihan ada di tangan kita. Allah hanya berkata dengan ungkapan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah diberikan potensi dalam hidup kita ini, di diri kita ini, potensi untuk kebaikan dan potensi untuk kejahatan.
mendekati yang positif atau yang negatif. Pilihan ada di tangan manusia sendiri. Makanya nanti yang menjadi pasukan Azazil itu ada dari dua kelompok. Kelompok dari kalangan jin dan kelompok dari kalangan manusia. Makanya nanti disebut sayatinihim. Itu rujukannya kepada manusia. Jadi setan-setan, maksudnya di situ ketika kembali kepada setan-setan mereka, mereka memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang kita harus waspada. Kalau kita melawan setan bentuknya itu non fisik dari kalangan jin, mungkin dibacakan ayat-ayat Quran mereka sudah lari tunggang langgang. Tapi kalau blegernya itu kayak kita, makan seperti yang kita makan, pakaian seperti yang kita pakai, kemudian kita ini susah membedakan ini setan atau bukan. Dilihat dari prejengannya, dilihat dari tampilannya, kok sepertinya orang baik. Ternyata tindakannya justru bertentangan dengan kebaikan. Nah, ini berarti setan. Apa yang mengajak untuk menjauh dari ketaatan kepada Allah, dia setan. Baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Makanya dalam juz yang paling akhir, surah-surah yang paling akhir, dikatakan, dan ayat yang paling akhir, minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang yang tidak taat itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Inilah yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan didiklah anak-anak kita dengan cara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya satu itu yang dipegang. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asaina. Yang terjadi sami'na wa asaina, kita bisa belajar dari figur yang bernama Azazil yang disapa Allah sebutan iblis ini. Ini yang harus kita hindari. Dan satu zaman ke depan itu akan terus berulang dan terus berulang dengan tipe yang macam-macam. Termasuk kita harus waspada dengan HP. Kita harus waspada dengan YouTube yang tidak mengajarkan pada kebaikan. Ini jangan sampai anak-anak kita terpengaruh. Mudah-mudahan kita bisa menuntun anak-anak kita menjadi pribadi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau ada yang mau tanya, silakan.